informasi. Ya, bagaimana? Oke. Oke. Baik, kita akan memulai rapat pagi ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu dari teman-teman Garuda kelas 2A. Kita akan memulai dan mohon untuk yang belum mute, untuk mute Zoom selama saya menyampaikan penjelasan atau informasi. Di rapat ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, akan saya sampaikan. Yang pertama tentang metode pembelajaran yang saat ini kita lakukan, yang anak-anak jalani, lalu juga pembiasaan yang dilakukan, dan juga nanti yang terakhir akan ada kita akan membahas juga tentang kepengurusan paguyuban di kelas 2A. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, mungkin selama ini Bapak dan Ibu itu mengalami kegelisahan. Ingin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih metode pembelajaran yang saat ini teman-teman lakukan? Jadi yang saat ini teman-teman alami, saat ini teman-teman lakukan dari memulai minggu pertama subtema 1 kemarin sampai besok ketika selesai subtema 3. Nah, jadi metode yang dilakukan oleh kita saat ini adalah project based learning. Nah, di sini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatannya itu sebagai media. Nah, jadi metode pembelajaran ini akan berpusat pada siswa, di mana nanti siswa akan melakukan suatu penelitian yang mendalam terhadap suatu topik-topik. Jadi kan ada hal-hal yang mereka pelajari di subtema, lalu juga nanti dalam 1 semester ini, seperti itu. Lalu dalam PJBL itu terdapat komponen-komponen yang mendukung dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada anak, guru, lalu juga ada orang tua dan juga lingkungan sekitar. Jadi di sini ada yang saling berpengaruh, saling terkait antara guru, anak, orang tua, dan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Nah, keterkaitan dari semua pihak ini adalah hal yang penting dalam komunitas pembelajar. Jadi ingin mewujudkan profil anak yang eki dan sekaligus juga mampu memekarkan 7 modal dasar dari anak. Nah, itu sekarang yang kita pakai adalah PJBL. Nah, lalu apa sih sebenarnya komponen dari komunitas pembelajar? Nah, yang pertama itu adalah generatif. Jadi, di sini, di semester 1, teman-teman itu akan mempelajari 3 subtema. Nah, kita sudah masuk di subtema yang pertama, seperti Bapak dan Ibu juga ketahui, yaitu tentang subtema teman Garuda penjaga paru-paru dunia. Ini juga sudah dilakukan teman-teman, ini sudah masuk minggu ketiga. Teman-teman diajak untuk
berperan dalam kondisi memelihara lingkungan rumah dan memilah sampah agar lebih bermanfaat. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman, mereka membuat jadwal untuk pemeliharaan rumah. Lalu minggu ini juga sudah belajar mengidentifikasi benda-benda yang ada di rumah. Mana sih benda-benda yang bermanfaat, mana yang benda-benda yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, seterusnya nanti akan berkelanjutan juga dari memilah sampah, lalu akan membuat sesuatu dari benda-benda yang dapat dimanfaatkan. Jadi ini kemarin kan dalam minggu ini teman-teman belajar untuk mengidentifikasi benda-benda yang ada di rumah. Itu dalam subtema 1. Lalu di subtema kedua, yaitu Tanah Indonesia Pemberi Kehidupan. Nah, nanti di subtema kedua, ini tentang tanah yang pemberi kehidupan bagi Garuda. Nah, di sini ingin mengajak teman-teman Garuda untuk menanam sayuran. Nanti akan menanam sayuran dengan memanfaatkan tanah dengan menggunakan media barang bekas. Jadi masih berkelanjutan dari yang subtema 1 di mana akan memilah sampah. Lalu di subtema 2 teman-teman akan menggunakan media barang bekas. Di sini misalnya kantong minyak goreng, bisa juga kaleng, lalu juga bisa botol bekas, itu untuk media dalam menanam. Dan juga menggunakan pupuk organik. Ini dalam subtema 2. Lalu di subtema 3 tentang generasi rempah-rempah, teman Garuda akan diajak untuk memanfaatkan rempah-rempah dalam proses memasak dan mencoba merasakan langsung manfaat baik dari rempah-rempah tersebut. Nah, itu subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Dari pemaparan tersebut, harapannya muncul rasa kagum dan rasa heran dari teman-teman. Sekarang ini juga sudah terlihat ya, teman-teman sering bertanya, teman Garuda itu yang seperti apa? Lalu gimana sih caraku untuk memelihara lingkungan? Mengapa kok kita harus menjaga kebersihan diri dan sebagainya? Nah, ini diharapkan akan muncul rasa heran, rasa kagum dari teman-teman. Lalu yang komponen yang kedua yaitu aktif. Nah, di sini teman-teman akan belajar terus-menerus. Jadi teman-teman diajak untuk berani mencari tahu tentang tema, tentang kegiatan yang sudah yang saat ini dilakukan oleh anak-anak. Lalu juga metakognisi. Di sini adanya refleksi dari guru, dari orang tua, dan dari anak. Di sini mencari kebermaknaan. Misalnya, apa sih hal baik yang sudah teman-teman pelajari selama 1 minggu ini. Nah, ini yang sering teman-teman lakukan di hari Sabtu. Setelah melakukan kegiatan dari Senin sampai Jumat, lalu mereka membuat refleksi, mencari kebermaknaan, lalu juga apa sih yang perlu diperbaiki. Jadi mereka bisa melihat, oh selama 1 minggu ini apa yang sudah saya lakukan, gitu. Lalu setelah itu apa yang harus diperbaiki, apa ya sih hal-hal baik yang sudah saya pelajari. Nah, seperti itu. Ini juga dari orang tua di hari Sabtu biasanya juga menuliskan refleksi tentang kegiatan selama 5 hari yang sudah teman-teman lakukan. Lalu komponen yang ketiga adalah kerjasama. Nah, di sini adanya kerjasama yang pasti ya antara guru dan orang tua itu memiliki pemahaman yang sama
dalam mendidik dan memekarkan diri anak. Lalu yang berikutnya itu passion. Di sini guru dan anak berbagi gagasan dan inspirasi sehingga menumbuhkan minat anak. Jadi harapannya itu minat anak akan muncul. Nah, berkaitan dengan minat yang dibutuhkan gitu. Jadi kan ketika mempelajari kegiatan di subtema 1, 2, dan 3 dan selanjutnya juga harapannya minat anak akan muncul. Lalu yang selanjutnya adalah budaya sekolah. Nah, di sini nilai sekolah yang akan kita kembangkan. Nah, dalam subtema 1, kan kita sudah melihat bahwa di sini akan ada tanggung jawab, akan ada mandiri. Harapannya itu juga akan menjadi pembiasaan bagi anak. Jadi tanggung jawab teman-teman setelah dia membuat kesepakatan, lalu mereka melaksanakan, lalu mandiri ketika akan melakukan juga tidak perlu diingatkan gitu. Itu juga tidak hanya berkaitan dengan kesepakatan, tetapi juga hal-hal yang lain. Lalu juga peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi harapannya anak nanti jadi mandiri saat melakukan sesuatu. Gitu. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang saya jelaskan tadi, PJBL menjadi metode yang sangat cocok dalam proses pembelajaran jarak jauh. Karena dapat mengembangkan 7 modal dasar anak. Nah, di sini 7 modal dasar anak itu ada yang pertama karakter. Ini difokuskan pada pengembangan nilai. Ada sikap, ketakwaan, mental, dan spiritual. Nah, ini kalau dalam subtema 1 nanti karakternya tanggung jawab, lalu juga mandiri dan percaya diri. Lalu yang kedua itu bahasa. Ini Romo Mangun itu mengatakan bahwa untuk menguasai suatu bangsa maka perlu memahami bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan hal vital dalam komunikasi untuk mencapai sebuah informasi yang dapat dipahami dengan baik. Ini juga terlihat ketika teman-teman bercerita, lalu nanti teman-teman menyampaikan kegiatan secara lisan, lalu juga ketika teman-teman juga menulis. Gitu. Lalu yang ketiga adalah orientasi. Ini difokuskan pada pengembangan kemampuan penglibatan diri yang mengarah ke rasa takjub dan perhatian. Ini misalnya seperti siapa sih aku, lalu siapa sih teman-temanku, lalu aku tuh tinggal di mana, lebih seperti itu juga. Nah, lalu yang selanjutnya adalah logika kuantitatif. Nah, di logika kuantitatif ini tidak hanya melulu berhitung, tetapi juga ke logika. Jadi tidak hanya nanti kita berhitung, tetapi bagaimana logika dari teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah piranti. Nah, piranti ini terdiri dari 2, yaitu piranti guna dan piranti citra. Ini di sini diharapkan bahwa jika anak berhadapan dengan permasalahan, maka anak mampu untuk berpikir kreatif, untuk mencari bermacam-macam solusi melalui alat, dan bisa menggunakannya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, solusi muncul karena anak paham akan sebab akibatnya dari suatu tindakan. Sehingga ada titik anak membangun citra berdasarkan pengalaman yang dibangun, misalnya menghargai,
lalu juga merawat, lalu juga menolong sesama. Nah, itu piranti. Lalu yang berikutnya adalah kerjasama. Nah, di kerjasama ini diharapkan juga anak itu punya kemampuan untuk bekerja sama dengan solid, lalu juga nanti dapat bekerja sama dengan teman, dengan anggota keluarga yang di rumah. Dia juga bisa menjaga rasa kesosialannya. Nah, itu dari kerjasama. Jadi difokuskan pada belajar bekerja sama dalam tim untuk memperdalam kepribadian, semangat saling solider, dan saling memekarkan dalam suasana yang menyenangkan. Lalu yang berikutnya adalah olahraga. Nah, di olahraga itu tujuannya difokuskan pada kebugaran jasmani dan rohani. Ini jika anak berolahraga dengan gembira, maka memunculkan kebugaran. Selain itu, diharapkan juga meningkatkan semangat belajar, rasa gembira, disiplin, dan percaya diri. Nah, itu tadi pemaparan tentang 7 modal dasar anak. Ini juga ada yang pasti juga kita kembangkan. Lalu, yang berikutnya adalah pembiasaan yang harus dilakukan oleh anak ketika belajar di rumah. Nah, ini walaupun teman-teman belajar dari rumah, ya pembiasaan untuk bangun pagi itu tetap harus dilakukan. Gitu. Jadi teman-teman bangun pagi, lalu juga nanti presensi seperti yang saat ini teman-teman selalu lakukan dengan voice note, lalu juga teman-teman memberi kabar, lalu juga kadang menceritakan jam berapa ya saya bangun, lalu saat ini sedang apa. Nah, itu dalam bentuk presensi. Itu juga dilakukan di pagi hari. Jadi diharapkan teman-teman terbiasa kayaknya belajar di rumah gitu kan. Nah, tapi itu juga harus dilakukan. Lalu presensi seperti tadi juga sudah saya jelaskan, itu maksimal jam 8. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bangun jam 6, nah itu juga sudah bisa mulai untuk presensi, maksimal nanti jam 8. Lalu juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini juga saat ini juga teman-teman sudah melakukan itu. Seperti juga karakter yang dikembangkan, yaitu tanggung jawab dan mandiri. Lalu bagaimana teman-teman juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas, untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Lalu juga menulis LK dengan huruf tegak bersambung. Nah, beberapa di antara anak-anak pasti sudah terbiasa untuk menulis dengan tegak bersambung. Namun juga kadang masih lupa caranya. Nah, ini kita akan mulai membiasakan diri lagi untuk menulis dengan huruf tegak bersambung. Jadi mulai minggu depan anak-anak menulis dengan huruf tegak bersambung. Lalu juga mendokumentasikan LK setelah dikirim pada guru sesuai dengan kesepakatan aplikasi. Jadi kan kesepakatan aplikasi yang digunakan nanti dikirim ke guru. Jadi difoto lalu dikirim ke guru. Lalu menuliskan nama di LK. Nah, ini sangat membantu sekali untuk saya sebenarnya. Jadi ketika LK ada nama, nah ini sangat membantu sekali. Jadi diharapkan juga teman-teman menuliskan nama teman-teman ketika mengumpulkan lembar kerja. Nah, lalu di sini ada materi untuk subtema teman Garuda penjaga paru-paru dunia. Ini subtema 1 yang saat ini sedang berlangsung. Di modal yang dikembangkan
itu karakter, itu ada dalam mata pelajaran PPKN. Materinya tanggung jawab dalam melakukan kesepakatan, lalu juga mandiri dalam melakukan kesepakatan. Nah, ini mana sudah diawali oleh teman-teman mencari tahu apa sih kesepakatan itu, lalu apa sih perlunya kesepakatan. Nah, lalu di mana bisa menjumpai kesepakatan? Nah, dari situ sudah masuk tentang materi PPKN. Lalu setelah itu teman-teman juga membuat kesepakatan yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan rumah. Dan akan mulai teman-teman lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman buat. Lalu bahasa. Di modal yang dikembangkan bahasa, ini mata pelajarannya juga bahasa Indonesia. Ini materinya kalimat ajakan, lalu tanda baca, huruf kapital, membaca dan mendengarkan cerita, lalu membuat laporan pengamatan, itu baik tertulis maupun lisan. Nah, kalimat ajakan, nah itu yang sudah teman-teman pelajari, membuat contoh kalimat ajakan, lalu juga membuat kalimat ajakan yang berkaitan dengan poster yang sudah teman-teman buat. Lalu tanda baca dan huruf kapital, nah itu yang kemarin teman-teman kerjakan. Ketika mengerjakan kuis, ada kuis mengenal tanda baca dan huruf kapital. Nanti harapannya teman-teman ketika membuat laporan pengamatan secara tertulis, itu teman-teman sudah memperhatikan tanda baca dan huruf kapital. Lalu juga membaca dan mendengarkan cerita. Seperti yang di awal subtema 1, ada cerita tentang Mbak Sadiman. Nah, di situ ada bagaimana teman-teman nanti mendengarkan cerita, lalu juga memahami isi ceritanya seperti apa, lalu juga menjawab pertanyaan terkait dengan bacaan. Lalu orientasi diri. Nah, di sini musik, teman-teman juga sudah melakukan mengenal bunyi, lalu menyebutkan bunyi yang ada di lingkungan sekitar di pagi hari. Lalu juga akan ada nanti menirukan bunyi yang ada di lingkungan sekitar pada pagi hari. Jadi teman-teman kemarin sudah mengenal bunyi, lalu mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di lingkungan sekitar. Kalau di pagi hari itu apa saja. Lalu nanti selanjutnya teman-teman akan menirukan juga bunyi-bunyi yang sudah teman dengarkan, lalu akan dikumpulkan dalam bentuk video. Lalu di logika kuantitatif, itu matematika, nanti teman-teman juga di sini akan menghitung jumlah benda-benda yang ditemui dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan rumah. Jadi kan mulai minggu depan teman-teman sudah mulai melakukan kesepakatannya. Nah, di sini juga teman-teman akan menghitung jumlah benda-benda yang mereka temui. Lalu piranti, nanti ada dalam KTK, menggambar, lalu juga ada ketika mereka melakukan pemeliharaan lingkungan rumah. Jadi ketika KTK itu misalnya nanti membuat kreasi dari barang bekas, lalu juga nanti membuat misalnya media tanam dari barang bekas. Lalu kemarin teman-teman membuat jadwal kegiatan. Lalu juga ketika teman-teman menggambar. Lalu kerjasama, ini nanti materinya memahami peranan dalam kelompok. Dan olahraga, ini materi mata pelajaran olahraga yaitu PHBS dan jumping jack. Nah, ini materi dari subtema teman Garuda Penjaga Paru-Paru Dunia yang saat ini juga teman-teman lakukan. Nah, ini di
penjelasan di sesi pertama tentang metode pembelajaran yang teman-teman lakukan saat ini tentang subtema dan juga 7 modal serta pembiasaan. Ini ditutup dulu sesi pertanyaan. Mau sesi pertanyaan. Oh, oke. Ya, untuk yang sesi kedua, sesi berikutnya. Jadi, Bapak Ibu, ini ada titipan juga dari bidang kehumasan. Tahun ini, pengurus paguyuban di kelas 2A itu akan dilanjutkan ataukah akan diganti. Nah, ini juga akan kita bicarakan di rapat pagi ini. Oke, ini penjelasan dari saya. Silakan Bapak dan Ibu bila mau menanggapi, baik untuk sesi yang pertama tentang metode pembelajaran, maupun nanti juga kita akan membahas tentang kepengurusan dari paguyuban di kelas 2A. Budia. Ya, Bu. Ya, Budia, saya ingin menanyakan aja. Ini kan mengenai pembelajaran yang seperti ini ya, mungkin bagi saya yang sudah kepala 5 ke atas ini agak sulit. Kadang-kadang saya sulit sekali memahaminya. Jadi mau nggak mau saya coba harus membuka Google gitu. Saya mau bertanya apa ya ini yang dimaksud ini apa sih? Ya memang dulu saya pernah mempelajari, tapi kan itu udah lupa ya Bu ya. Jadi kadang-kadang saya harus harus bekerja sama dengan masnya gitu. Saya nanya yang SMA, ini gimana ya, ini gimana? Oh ini mesti gini-gini. Jadi akhirnya mau nggak mau saya juga harus banyak belajar pada saat ini Bu Dia. Tapi ya syukurnya sekarang kan ada Google, jadi kalau kita kesulitan kita bisa buka. Jadi oh seperti ini toh ternyata, baru nanti kita terangkan ke sekarnya. Itu aja Bu. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin Bu Dia bisa paling tidak menerangkan secara umum dulu lah gitu, supaya kita yang sepuh-sepuh ini bisa cepat nangkap gitu. Itu aja Bu Dia. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih atas masukannya. Nanti ke depan akan saya mencoba untuk lebih baik. Iya, Bapak dan Ibu, silahkan bila ada yang mau menanggapi. Iya, Bu. Saya Budia. Bu. Dari Ibunya Laras ya. Selamat pagi. Ya, bisa didengar ya, Bu? Bisa, selamat pagi. Ya. Oke, terima Bisa, kasih. Bu, bisa. Iya. Sepertinya stop ya videonya. Nah, ini. Ya. Menjadi tantangan tersendiri ya bagi saya khususnya ini. Apalagi saya juga di samping mendampingi anak untuk belajar, saya juga harus berbagi waktu untuk menyelesaikan tugas pekerjaan saya ini.
Saya hanya ingin menyampaikan bahwa terutama terkait dengan Laras, ini hal yang sering membuat saya harus banyak bersabar ini. Itu terkait dengan ketika dia menyelesaikan tugas, itu mesti dia sukanya di akhir deadline itu. Sebetulnya metode yang sudah dilakukan selama ini sudah cukup bagus, artinya di samping pembelajaran dengan memberikan informasi ke grup, Budia juga sudah mengagendakan untuk tatap muka, walaupun tidak langsung ya, dengan video call dengan teman-teman, sehingga kami berharap ketika Budiah itu melakukan video call bersama anak-anak, itu lebih banyak memberikan motivasi, ini ya, lebih banyak memberikan motivasi ini, sehingga bagaimana anak-anak tetap konsisten, misalkan tadi yang salah satu diharapkan adalah selalu bangun pagi, mengerjakan tugas dengan baik, termasuk bagaimana anak-anak ini bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu. Ini karena saya merasakan ketika anak-anak itu membuat pekerjaannya di akhir deadline, itu akhirnya hasilnya pun juga tidak maksimal. Nulisnya juga terburu-buru, akhirnya banyak huruf yang tercecer, sehingga tulisannya juga nggak begitu bagus. Ini pengalaman saya, sehingga saya berharap nanti ketika Budiah melakukan video call, itu banyak memberikan motivasi kepada teman-teman ini. Mungkin itu Bu Diah, ya. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mama Laras atas masukannya terhadap video call yang selama ini dilakukan. Nanti ketika saya akan menjadwalkan lagi video call, itu juga saya akan menyampaikan motivasi untuk teman-teman terkait dengan pembiasaan, terkait juga dengan hal-hal yang dilakukan teman-teman di rumah. Oke, monggo Bapak Ibu. Selamat pagi Budia dan teman-teman semuanya. Jadi tadi saya telat, mohon maaf karena ada tamu, jadi memang saya miss banyak ini kayaknya ya. Apakah ada, saya cuma mau tanya apakah ada semacam PPT atau yang bisa di-share gitu? PPT atau apapun bentuknya sih yang bisa di-share di grup mungkin nanti untuk bahan kami gitu. Iya, terima kasih Mama Yosa ya. Tadi pagi saya sudah share materi untuk udah ya. Oh, belum sempat lihat. Mungkin nanti di grup lihat kembali. Oh ya, oke. Tadi saya sudah share materi yang akan kita gunakan untuk rapat. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Budia. Yang pertama-tama saya mengapresiasi untuk metode yang akan digunakan teman-teman kita belajar. Jadi udah base-nya ke proyek ya. Jadi ini banyak sekali yang kriteria maupun skill yang diharapkan bisa berkembang dari itu. Jadi saya sangat mengapresiasi itu. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi Mama Laras sampaikan terkait video call, ini juga concern saya juga karena Jagat itu kebetulan kalau mengerjakan tugas, kalau ada saya, itu selalu saya paksa segera dikerjakan. Dan itu kadang dia mungkin karena di rumah, jadi fokusnya itu di rumah dia main gitu kan. Jadi tugasnya kadang ya dikerjakan dengan terburu-buru, nggak fokus. Jadi pokoknya asal jadi seperti itu. Nah mungkin ketika besok video call lagi, sama seperti yang tadi Mama Lara sampaikan, mohon untuk
anak-anak lebih dimotivasi lagi, karena mungkin kalau dari gurunya itu kadang lebih masuk daripada dari ibunya. Seperti itu. Mungkin itu dulu Bu Diah, matur nuwun. Terima kasih Mama Jagat. Ya, ketika video call sama seperti yang tadi Mama Laras sampaikan, saya akan mencoba untuk memotivasi lagi teman-teman gitu. Nah, saya senang sekali sebenarnya ketika video call karena mereka banyak sekali yang mereka ceritakan gitu. Kadang waktunya itu nggak kerasa gitu karena mereka juga banyak sekali, dan saya menyadari bahwa mereka itu punya rasa kangen untuk bercerita ke teman-teman gitu kan, ke gurunya. Jadi ketika bercerita itu pas sangat bersemangat, dan saya melihat memang ada pengaruhnya karena setelah di video call atau setelah ngobrol dengan teman itu akan motivasi anak akan lebih meningkat gitu. Nanti saya akan mencoba lagi, Bu. Frekuensinya dipersering lagi mungkin ya Bu Diah. Oh iya Bu, boleh. Pagi Bu Diah dan Bapak Ibu semuanya, saya Santi, ibunya Mika. Mungkin hampir sama dengan yang disampaikan oleh mamanya Mbak Laras dan mamanya Mas Jagat. Jadi mungkin untuk dengan Zoom meeting mungkin bisa lebih dipersering ya Bu frekuensinya, entah mungkin 2 minggu sekali atau mungkin kalau bisa 1 minggu sekali, dan kalau bisa sih kalau saya boleh usul ini semua teman-teman bisa dalam satu screen gitu loh Bu, bisa dalam satu sesi sehingga paling tidak mengobati rasa kangen mereka gitu ketika untuk menyapa satu sama lain gitu. Itu soalnya sudah disampaikan oleh Mika ke saya, Ibu aku mau ke sekolah, mau ketemu teman-teman. Jadi mungkin untuk mengganti tatap muka dengan teman-teman mungkin bisa dengan cara video call atau pakai Zoom, tapi bisa dengan semua teman-teman di kelas 2A ini. Mungkin itu Bu. Baik, Maman Mika, terima kasih juga untuk masukannya. Nanti kita coba komunikasikan lagi ya untuk Zoom meeting. Nah, mungkin kita akan mencari hari Sabtu seperti ini di jam yang sama. Mungkin kita akan mencoba Zoom meeting bareng-bareng dengan teman-teman gitu kan, satu kelas gitu. Nanti coba kita komunikasikan lagi dengan teman-teman yang lain. Masukannya. Oh ya Bu Diah, mohon maaf, ada satu lagi. Apakah kira-kira dimungkinkan misalnya dari awal minggu itu kami sebagai orang tua sudah tahu, jadi selama seminggu ini si anak kira-kira mau ngapain saja setiap harinya, itu membantu kami kalau misalnya pas kebetulan harus bekerja di kantor itu sudah mempersiapkan, oh minggu ini yang harus disiapkan ini. Jadi tidak gerobakan setiap hari, oh tugasnya ini belum nyiapin, seperti itu. Itu kalau misalnya dimungkinkan, misalnya harus menanam atau apa, jadi kita bisa persiapkan alatnya itu atau sudah bisa sounding ke anak itu sebelum kita ke kantor misalnya gitu. Walaupun nanti mungkin setiap hari di-remind gitu ya Bu ya. Semisal itu bisa dilakukan mungkin akan lebih bagus gitu. Iya, baik Bu, saya akan menanggapi ya. Setiap hari Minggu, saya biasanya share kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman selama 1 minggu. Jadi Minggu siang itu biasanya saya mengirimkan file di grup WA, gitu akan ada hari apa, lalu alur kegiatannya apa, lalu kebutuhan, jadi kebutuhan apa sih yang diperlukan, lalu juga
peran orang tua seperti apa. Lalu juga nanti di sini ada, kalau yang di minggu ini saya juga memberikan narasi untuk teman-teman. Misalnya ada sedikit cerita bagaimana seorang Garuda kesulitan untuk membedakan antara benda-benda yang bermanfaat dan benda-benda yang sudah harus dibuang dan sebagainya. Biasanya saya memberikan narasi itu di RPPM yang saya share setiap hari Minggu, Ibu. Bagaimana? Oke Bu, mungkin yang minggu depan saya cek lagi, mungkin yang kemarin saya sempat miss atau lupa mungkin. Iya Bu, biasanya hari Minggu saya share kok Bu. Ya. Iya, makasih. Iya. Saya Bu Dia. Iya Bu. Ya untuk menanggapi yang dianukan Bu mamanya Jagat tadi, kok seperti saya itu biasanya setiap saya dapat materi dari Bu Dia itu, biasanya tuh saya langsung print Bu. Karena kalau saya harus melihat lagi buka-buka di WA itu rasanya ribet banget. Jadi begitu dapat, biasanya saya print. Jadi saya tinggal membuka lembaran aja. Oh hari ini, oh seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan itu nggak sampai membuat kita lupa gitu loh Bu. Memang kalau buka-buka itu terlalu ribet gitu. Mungkin itu aja saran saya untuk Mama Jagat, mungkin itu melakukan seperti itu kalau ada materi-materi yang dikirim dari sekolahan terus langsung di-print aja supaya kita juga melihatnya lebih enak gitu. Oke, matur nuwun Bu. Matur nuwun nggih. Matur nuwun sarannya Bude. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lain lagi? Iya Bu. Oh ya, Bu Dia, ini saya Mama Rafael, memang yang saya alami memang hampir-hampir sama seperti mamanya Laras dan namanya Jagat ya. Jadi setiap mau mengerjain tugas itu saya harus ekstra menyiapkan diri agar nggak stres banget, karena memang tipe atau karakter anak kan masing-masing berbeda. Ada yang kalau memang penurut itu lebih dibandingkan memang yang untuk belajar itu harus dikejar-kejar, harus ini. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mama Laras dan Mama Jagat, memang untuk video call besok lebih ke motivasi anak, bagaimana dia bisa pembiasaan bangun pagi, kemudian mengerjakan tepat waktu yang memang kalau diberitahu Bu Guru itu lebih mempan dibandingkan orang tuanya sendiri. Kemudian mungkin minta waktu ekstra sama Bu Dia, misalkan ada mungkin anak yang dalam hal tertentu, sekarang kasusnya untuk Rafael saja, misalkan dalam menulis itu memang luar biasa sulitnya untuk menulis baik, menulis inilah itu, ketika nanti Bu Guru itu kalau memungkinkan video call, kamu tolong dibiasakan lebih baik, itu lebih mempan dibandingkan saya yang sudah ngomongnya berkali-kali. Mungkin memang ini ekstra waktu untuk anak-anak tertentu yang mungkin perlu diperbaiki dalam hal, entah dalam hal menulis, entah dalam hal yang lain, seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Rafael untuk masukannya, untuk sarannya. Nanti saya akan mencoba lebih sering ya Bu untuk video call ke anak-anak semua. Nanti juga memotivasi mereka gitu kan. Terima kasih juga untuk pendampingannya. Wah pasti
sangat-sangat butuh energi sekali ya Bu Pak untuk mendampingi teman-teman gitu, dan saya akan mencoba juga untuk memotivasi mereka dalam hal menulis, gitu kan, dalam hal kebiasaan bangun pagi dan kegiatan-kegiatan yang lain. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang mau menanggapi lagi? Ya, oke, kalau belum tidak ada yang menanggapi lagi, kita ke berikutnya untuk pengurusan paguyuban. Nah, mungkin Papa Bima bisa membantu. Ya, gimana Papa Bima untuk kepengurusan di kelas 2A ini? Nggak dengar, Pak. Nggak dengar. Nah. Oh, nggak dengar. Nggak dengar. Nggak dengar, Pak. Tidak terdengar, Pak. Itu beliau mau bicara, tetap saja pengurusnya gitu. Oh gitu. Lanjut. Saya juga setuju. Setuju. Pandemi tidak ada pergantian pengurus. Ya, tidak perlu. Kurang keras kayaknya Om Bo. Atau mic-nya belum diklik kiri bawah. Nggak dengar. Nggak dengar ya? Nggak dengar ya. Nggak dengar Pak Bowo. Tulis di chat Pak. Atau coba tulisnya singkat aja, lanjut. Oh iya, mungkin seperti itu ya. Setuju. Coba lift dulu terus masuk lagi. Mic kiri bawah diklik mungkin. Coba. Oh iya, enggak. Ya, kita tunggu ya. Budia, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
Ya. Udah. Ya. Bagaimana, Pak? Kok nggak dengar ya, Bu? Maaf. Iya, belum Tutup nggak? masuk. Iya ya. Tidak. Om Bo pakai laptop atau komputer? Pakai laptop atau HP ya? Ini audionya. Hah? Kalau via audio device-nya belum mungkin. Kayaknya gitu. Kita membaca gerak bibir loh. Kalau susah berarti sepakat lanjut saja. Lanjut ya. Mungkin ini sepakat lanjut ini ya. Sepertinya ini memang cara Tuhan untuk kurang keras Om. Sudah mulai dengar tapi kurang keras. Mulai terdengar. Halo, suaranya kedengeran nggak? Halo. Halo. Berarti permasalahan ada pada device saya. Ngeten mawon, enggak. Kalau menurut saya sebaiknya kita refresh lagi, kita pilih lagi aja. Ngaten. Dikarenakan gitu. Bukannya saya nggak mau, tapi alangkah baiknya itu kita merefresh kembali, menata ulang lah kepengurusan ini dan segala macam. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman. Salah satunya juga, tapi kebetulan dia nggak di sini. Ada Pak Pacio kemarin saya bilang, Mas, sesuk nek nganu jenengan tak jagokan dan segala macam. Dia bilang, ya yang penting nganu bro, kita nanti saling membantu begitu. Jadi sebenarnya banyak teman-teman yang mau berpartisipasi yang kemarin mungkin mereka tidak masuk dalam kepengurusan. Maksud saya bisa kita ambil atau kita ajak untuk bergabung di kepengurusan. Maksud saya begitu, Bu. Maksudnya biar seger saja nganunya, pengurusannya. Kata ini dari Papa Bima menyampaikan mengusulkan untuk ada pergantian. Lalu mungkin dari yang lain bagaimana? Mama Rafael mungkin? Menurut saya juga ini Bu, penting ibaratnya siapa tahu Bapak Ibu juga ingin istilahnya berpartisipasi, ingin membantu lewat kepengurusan. Kalau menurut saya nanti akhirnya siapapun kan hari ini gitu aja. Yap. Kalau saya sih, Ibu, yang saya usulkan untuk masuk dalam kepengurusan itu salah satunya Papa Cio. Papanya Cio sama mamanya Gerald itu kayaknya aktif sekali untuk bisa membantu. Setelah kemarin saya lihat kok beliau ini sangat berperan aktif dalam kelas 1A itu loh, Bu. Saya usul beliau berdua itu sip pokoknya. Lanjut aja dulu Pak Bowo. Nggak ketemu soalnya. Lalu bagaimana yang lain mungkin usulnya? Saya manut aja, Bu, mana yang terbaik. Bude. Ayo Mama Mika. Nah, yang Mama Bude jadi ketua, nanti saya bantu yang muda-muda. Jangan biar Pak Bowo, yang muda-muda ini manut sama Bude. Bude. Enggak, jangan. Nanti saya bantu Bude. Betul Bude, saya nanti saya ikut Bude wes, nek Bude jadi ketua. Nanti semuanya ikut toh. Setuju, Bu. Saya bantu Bude. Pokoknya saya 24 jam saya bantu Bude. Saya jadi pengamat aja Pak Bowo.
Saya jadi pengamatnya aja. Kan yang muda-muda banyak toh. Yang lebih kreatif lagi. Kersane nganu Bude. Kersane niku lho sing nem-nem niku manut sama Bude. Pada manut sama Bude itu. Oh ya, selama ini pada manut kok, Pak. Selama ini pada manut semua kok. Saya melihat itu. Ya, gimana? Mungkin ada yang mengusulkan lagi. Ini kita mau lanjut ke pengurusan yang di kelas 1 atau bagaimana? Ngeten mawon. Gini aja, Bu. Kita gini. Sekarang gini, oke, kalau memang mau lanjut gini. Saya mengkandidatkan gini aja, Bu. Bukan mau maksudnya gini. Kita refresh saja. Gini. Salah satu kandidatnya saya masukkan Papa Cio. Nanti teman-teman memasukkan siapa kandidatnya lagi. Begitu. Kalau kemarin Papa Cio sudah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam kepengurusan. Monggo yang lainnya mengusulkan siapa, terus nanti kita pilih, terus kita lanjut. Kalau memang terjadi kepengurusan baru, nanti saya masuk pun saya juga nggak masalah, atau nanti yang lainnya masuk juga nggak masalah. Yang penting kita milih lagi lah, jangan terus lanjut gitu, demokrasinya lah. Saya usulkan Papa Cio, teman-teman monggo, Mama Rafael, Mama Dipta, usul siapa lagi yang masuk, begitu nanti terus kita pilih, gitu. Monggo. Saya usul Papa Bima. Saya. Enggak, kan biar enak, soalnya ini kan kita masih PJJ, jadi tetap ada pengurusan yang lama. Misalkan memang mau merefresh gitu loh. Jadi saya kandidatkan Papa Bima lagi. Aduh. Ya, itu usulan dari Mama Gerald. Kan tadi kan mengatakan mencari kandidat kan Pak. Nah, kalau dari Mama Gerald, Papa Bima gitu. Mungkin dari yang lain? Saya usul Papa Cio. Walaupun nggak ada. Kalau saya, halo Budia. Kalau saya gini, untuk kepengurusan ini saya milih lagi loh, walaupun tidak. Kalau kemarin tadi bahasanya Pak Bowo itu kan kita pemilihan lagi gitu ya. Saya juga ini akan memilih. Kalau saya memilih bahwa untuk kepengurusan tahun ini Pak Bowo sebagai ketua, kemudian Mama Rafael ya yang sebagai bendahara dan juga kepengurusan yang kemarin, kemudian ditambah lagi dengan Papa Cio maupun Mama Giral ini untuk memperkuat kepengurusan yang kemarin, sehingga biar kalau tadi kan untuk partisipasi ya, sehingga saya setuju untuk kepengurusan yang kemarin, kemudian ditambah lagi untuk Papa Cio dan Mama Giral. Itu saja, Bu. Iya, terima kasih atas usulnya Mama Laras. Nah, ini berarti sudah 2 suara ya Papa Bima. Mama Laras dan Mama Gerald mengatakan Papa Bima. Kalau saya, saya sebenarnya ya setuju. Kalau yang perlu diingat begini, kan kita school from home. Jadi siapapun penerusnya, kalau menurut saya yang penting bisa seperti ini online. Karena kalau masa school from home seperti ini kan yang paling berperan itu sepertinya ketua dan bendahara ya. Ketua, bendahara, dan humas sih. Humas. Ya. Tapi kalau humas nggak terlalu sebenarnya. Karena kita ada grup ya. Gitu. Jadi yang paling vital itu 2 itu. Nanti kalau lanjut ataupun ganti sih yang perlu dipertimbangkan faktor itu. Tuh. Kalau saya ketuanya ya Om Bow lagi. Itu Om Bow sama Mbak Arum itu sebenarnya sudah
sudah kombinasi yang tepat ya, ketua dan humas itu sebenarnya itu. Bagaimana Ibu-ibu, setuju? Setuju, Bu. Boten. Setuju. Boten. Setuju. Voting aja kalau gitu, voting aja, Bu. Ya, tadi kan sudah 2 suara Mama Yosa jadi 3 loh, Papa. Oke. Ya, mungkin yang lainnya. Kalau saya sih mungkin kepengurusannya dilanjutkan saja dulu. Karena kan juga kalau saya sih, menurut saya gimana kalau kepengurusannya berlanjut saja dulu, Bu Dia dan Bapak Ibu sekalian. Karena kan juga kondisinya kan juga sedang tidak menentu ini. Jadi belum itu normal. Jadinya ya udahlah, Pak Santi aja. Kok Mbak Santi terusan. Daripada repot, nanti ya sudah kepengurusan yang di 1A nanti bisa dilanjutkan di 2A ini. Itu usul saya. Ya, siap. Ya, saya juga punya ditambah Mbak Santi. Itu. Seandainya memang Papa Bima memerlukan wakil, ya sudah, berarti Papa Bima dan Papa Cio saja. Itu jadi kolaborasi yang hebat kayaknya. Karena kan yang tahu medannya itu kan Papa Bima, yang sudah tahu bagaimana dengan sekolah bagaimana, dan cara penyampaiannya juga saya pikir bagus. Jadi kayaknya lanjut, seandainya Papa Bima memerlukan pendamping selain Mama Arum, itu bisa ditambahkan, tapi laki-laki aja. Setuju, Ma. Ya, setuju. Jadi di rumah itu ada pendamping wanitanya, di luar itu ada pendamping pria, jadi lengkap gitu ya pendampingnya. Oke. Beton. Udah oke loh Om, kok betul. Nganu mempersingkat waktu mawon, nggih. Kalau memang ngeten, saya tak tanya. Lah nanti Bu Bendahara, Bu siapa namanya? Bu Bendahara ini, aduh. Mbak Erna. Bu mamanya Rafael. Tasya kerja dados bendahara enggak, nanti saya bilang oke. Begini, kalau fungsi ketua tetap Pak Bima, Papa Bima, tambah yang bantu mungkin Papa Cio, maka bendahara itu sebenarnya perlu 2 orang, itu fungsinya untuk cek and recheck, karena memang membawa uang itu kan sensitif sekali. Maka menurut saya juga butuh teman hanya untuk cek and recheck, bukan kalau pekerjaannya mungkin nggak seberapa beratnya, cuma untuk kontrol aja, fungsi kontrol aja. Begitu. Oh, nggih. Nggih, ngaten mawon Bu. Ini karena juga sudah 9:30, mungkin Bapak Ibu juga mangke nggih, mboten napa-napa kita tambah nganu nggih. Pokoknya kita sederhanakan saja nggih, ketua, bukan maksudnya koordinator, bendahara sama backup-nya Papa Cio ngaten nggih. Nanti saya tak bilang sama Papa Cio untuk masuk ke pengurusan biar, karena kalau saya lihat kemarin dia memang kalau untuk ngurusi teman-teman itu sangat seneng gitu. Ngaten mawon nggih, 3 niku mawon riyen. Nggih toh? Daripada nanti kita berlama-lama ngaten. Nggih. Pun sarujuk. Ngaten niku mawon nggih. Setuju. Nggih. Nah, kita dulu. Boleh. Sudah oke toh. Tadi kan sudah oke, Pak. Berarti oke kan, Pak? Lanjut. Saya serahkan sama anu nggih. Ini kan yang ikut Zoom tidak semua. Jadi mungkin kita nanti juga melanjutkan di grup WA agar teman yang lain, mama papa yang lain juga mengetahui kepengurusan yang sekarang berlanjut. Bagaimana? Setuju, Bu.
sosialisasikan ya. Iya, betul. Bapak Bima boleh loh nanti mencoba lagi bahwa kita tadi membahas, lalu kita akan melanjutkan kepengurusan dan sebagainya. Jadi biar papa mama yang lain yang hari ini tidak ikut Zoom bisa mengetahui. Tadi Bu Dia, ulangi. Putus-putus. Nanti kita akan membahas lagi di WA Group untuk mensosialisasikan ini bahwa ketua pengurusan paguyuban di kelas 2A kita lanjutkan, dan pengurus yang lain juga Mama Rafael juga akan dilanjutkan dan sebagainya. Karena kan di sini juga tidak semua orang tua mengikuti Zoom, jadi agar mereka juga bisa tahu tentang kepengurusan ini. Ya. Bagaimana? Maaf, kemudian untuk sekretaris belum ini ya Bu ya? Sekretaris iya, sekretaris ya. Sebenarnya lebih ke sebenarnya lebih ke ketua, bendahara, dan humas Bu. Gimana? Tanpa sekretaris ya? Sekretarisnya tadi Pak Helmi ya sepertinya, atau gimana? Pak Pacio saja, Mas Helmi, nanti Pak Pacio aja yang jadi sekretaris, sekalian humas beliau saja. Nanti saya bantu kok, saya bantu. Seperti periode yang lalu, kita saling bantu gitu aja. Gitu. Nanti juga bantu bendahara. Maksud saya gini, saya sama Pak Pacio nanti bantu bendahara, juga bantu masalah kesekretariatan, kehumasan, ngoten mawon karena tidak banyak toh tugasnya, saya pikir. Oh, iya. Gitu. Ya, kersane ringkas ngaten mawon. Maaf Pak, berarti bertiga apa berempat nih Pak? Bertiga satu tujuan aja Bu. Bertiga satu tujuan. Nggih. Sebenarnya aku pingin ini ya Pak, cari teman yang cantik juga nih. Nanti saya jadi di sarang penyamun dong. Oh. Jenengan ngesake sih. Monggo. Enggak, menurut saya gini, tetap 4 orang itu untuk ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Jadi kan ada banyak ya ini, jadi menurut saya itu. Jenengan ngesake kanca sinten? Ngesake kanca sinten jenengan? Siapa saja bisa dan oke. Humasnya kan Mama Yosa ya dulu di 1A. Iya, Mbak Santi, saya. Mbak Santi wae, Mbak Santi. Mbak Ine bisa, Mbak Santi bisa. Ah, Mbak Santi itu Mbak Ine. Jangan, tapi Mbak Ine sudah. Saya sudah mau sering ke NTT lagi, jangan. Oh, nggak apa-apa Mbak, nanti kita humasnya daring kok. Ya. Nggih, Mbak Santi mohon nggih, Bu. Jangan, itu jangan. Anu lho, napa? Dos. Nggih. Jangan. Saestu. Mbak Santi. Boten. Ayo, pripun? Nggih. Ngatur mawon, Bu, nek boten masih ada Mbak Ina. Mbak sapa? Mama Gerald nggih pun, Mama Gerald mengke. Ya. Kalau Anastasia Rohani itu siapa ya? Mamanya siapakah? Lensi, Bu. Oh ya. Iku Mbak Ina mon pun jos niku Mbok. Monggo. Pun Mbak Ina. Pun monggo jenengan tok mawon. Jenengan tok. Pun jenengan tok mawon. Ya tok ya. Mama Gerald niku disuruh menemani Mbak. Nggih, pun. Mama Rafael. Nggih, kersane anu tim niku. Wes ada Pak Dede. Nggih, ngaten mawon nggih. Bungkus Om. Nggih, pun. Nggih, pun. Ngaten mawon. Pak Bupati, selamat pagi Pak Bupati. Ngaten nggih, Bu Diah pun di ketok Bu Diah. Nanti kita teruskan di ditamel SK-ne, Bu. Oh iya, berarti untuk kepengurusan paguyuban di kelas 2A, ketuanya Papa Bima, lalu bendaharanya Mama Rafael dan Mama Gerald, ya? Benar? Nggih. Lalu humasnya Mama Yosa. Bukan, humasnya Mbak Ina.
Ngeten mawon, pun pokoknya nanti kita teruskan di grup aja, Bu. Nggih. Telak siang mesake sing ajeng tindak. Mangke. Oh nggih. Nggih, kita lanjutkan di WA grup nggih. Nggih, niku sekawan niku nanti untuk pembagiannya nanti gampang nanti kita di grup aja. Ngeten mawon nggih. Nggih. Mungkin ada taran-taran ra sida-sida, ndaen. Nggih, pun. Jos Nggih, niku. pun ngoten niku mawon. Nek didamel SK-ne. Nah, Mbak Ina tuh. Pak Dedek, ada usulan apa Pak Dedek? Pokoknya derek. Lo nek kula niku ning derek pembawa nek kula. Pun Bu Diah ngoten. Gek ditutup. Nggih, Kula ya, buka saya loh. tutup. Iya, terima kasih Bapak, Ibu. Nah, ini juga ada beberapa teman-teman, ada Mas Gerald, ada Yosa, dan ada siapa lagi nih? Ada terima kasih juga atas kebersamaannya dalam rapat paguyuban di kelas 2A. Terima kasih juga kita sudah membahas juga untuk kepengurusan. Semoga ini juga semakin membuat teman-teman menjadi lebih baik, memekatkan diri anak menjadi anak yang ekik, dan saya juga mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan. Nah, saat ini kita sudah selesai rapat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan, dan terima kasih. Ya, Bu Diah. Tetap sehat, semangat Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu. Tuh ada Mika. Sampai jumpa lagi ya. Gerald juga. Jaga. Tuh jaga, tuh jaga. Halo, jaga.